Hadirin ingkang kula hormati lan kula taklimi, salajengipun monggo kula panjenengan Mas yang kali dipun sampaikan kali guru kula panjenengan asami inggih menika Romo Kiai Haji Muhammad Sultan Barmari. Kepada beliau sepenuhnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sosok menit sekedar mengenang sosok yang agung, guru kita semuanya, Dai Allah Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Satu, Sultan ente kalau megang mikrofon berdiri, saya kutip beliau. Kenapa kata Habib Tahir? Karena Syekh Maliki memerintahkan begitu. Yang kedua, pesan yang masih mengiang dalam memori saya, Sultan aja ditinggal Rinda sorban mikir. Sorban ini pernah sampai ke Mekah kalau nggak salah. Wong langsung suruh kan mesti wong Tegal ke gara-gara Rinda ini. Lalu dikejar. Dia ya apa? Di pesan Tahir, jangan tinggalkan Rinda. Maka yang saya lihat kok cuman Kiai Abbas sing sorban karena jamnya rutin mengikuti arahan Habib Tahir. Amin ya rabbal alamin. Suara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqul. Bismillah masyaallah la yasuqul illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Ini yang selalu beliau pakai dalam mukadimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Sholawat al-Fatih ini juga beliau pakai dalam mukadimah khutbahnya, mengingatkan tahun 1999. Saya masih ingat beliau dalam sambutannya di Pondok Pesantren Darul Dakwah, ajaba rabban da'a. Beliau di hadapan guru kami Hasan Barun dan Hasan guru beliau juga, beliau mengatakan ajaba rabban da'a. Wahai guru, kau telah penuhi panggilan Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahmatullah, ini memori yang mampu saya rekam 99 sampai tahun 2001 ini, puluhan tahun. Masih ada yang bisa kami rekam dari pembicaraan beliau. Mudah-mudahan semua ilmunya manfaat untuk kita semuanya dan kita semuanya dapat bagian barakahnya.
amin ya rabbal. Ikhwan rahimakumullah, saya itu waktu dipanggil sudah aliyah berpikir, saya kalau pulang ke Tegal panakan dolan kali sinten, satu pilihan, saya mau khidmah sama Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Ternyata Habib Abdullah pindah ke Jakarta. Ini saya sama siapa lagi? Satu figur, satu sosok yang tidak kami teliti lagi, langsung kami ambil dalam langkah-langkah Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Semampu saya, subhanallah. Maka mudah-mudahan beberapa saat bertemu dengan beliau, taklim dengan beliau, mendengarkan arahan pandangan dari beliau dan seterusnya, ikhwan rahmatullah, maka saya pun bersangka baik panjenengan tentu mendapatkan lebih banyak daripada apa yang saya rasakan. Ini sosok orang tua, sosok guru, beliau punya sifat asyaja'ah. Ingat, sifat itu akan bergandengan. Orang yang punya sifat syaja'ah, berani, kendel, tegas, maka akan didampingi sifat yang lain, yaitu al-karam, loman. Wong anggar wani mesti loman. Pinggirin lomannya apa loman? Karo-karonin, karo-karonin. Ini Habib Tahir, subhanallah, kayak begitu. Maka beberapa kali Sultan berapa sejumlah fakir, berapa jumlah orang-orang yang perlu kami kirim bantuan. Kenapa sampai tanya begitu? Ini sangat-sangat beliau pikirkan. Oleh karenanya, ma'asyiral ikhwan, adani Allah wa iyyakum, guru sekaligus orang tua kita, maka perlu setiap ajaran beliau niatkan, jangan ditinggalkan. Sebab apa? Ya, ketika beliau hidup, rohnya mesti diliputi oleh rangka jasadnya. Ketika beliau mau ke Tegalwangi, mungkin membutuhkan waktu sekian menit, tetapi ketika roh sudah keluar dari jasadnya, roh dawar, rohnya itu akan mengelilingi murid-muridnya. Dengan cepat akan datang kepada murid-muridnya. Yakin apa yakin? Yakin. Kemudian yang ketiga, bukan sekedar bimbingan, alaq, dihubungkan dengan orang-orang soleh. Difikirkan muridnya hadir Solo, muridnya terus sampai ke Gresik, sampai ke Tanggul. Ini semuanya menghubungkan dengan orang-orang hebat, berharap semua muridnya itu nanti ada jalurnya. Allahumma amin. Jadi nggak sia-sia. Memang secara fisik guyonan, ya karena lu gue kali sampean. Iya ya, ini orang guyonan sampai Melayu, orang asli Nabi Tahir Melayu. Tapi beliau menutup diri karena yang dihadapi ya model-model. Maksudnya sih kalau pangkuran di gampang. Ini jadi beliau menutup kondisinya. Maka ikhwan rahimakumullah, ini pembuka dari apa yang ingin kami sampaikan. Ada harapan besar. Hubungan panjenengan dengan guru panjenengan itu bukan karena partai politik. Orang tua ya Nabi Tahir itu kalau partai politik. Iya ya. Lama Pak Habib pengen jadi gubernur, dia aja kompeten insyaallah. Tapi kayak orang kan beliau ingin jabatan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada presiden sekarang.
Hubungan panjenengan dibangun bukan karena kepentingan rupiah, boten. Ini lalu irtibatnya apa? Irtibatnya adalah taqwa. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Perkawanan itu kelak di hari akhirat akan menjadi seteru, musuh, kecuali yang diikat oleh taqwa. Ini yang dibangun oleh beliau. Ada harapan lain dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu ila muttaqin. Yang apal Quran itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kelak akan dapat naungan Allah, pitulungan Gusti Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya rajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencinta, yang saling menyayang, yang saling menghormati, menghargai, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini sosok yang ada dalam guru kita yang nyata dan gamblang. Oleh karenanya, ma'asyiral ikhwan, adani Allah wa iyyakum, belum hal-hal lain, maka beliau telah mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya lingkup Tegal dan Indonesia, seluruh dunia mengirimkan doa-doa, memberikan penghormatan, salam takdim. Kenapa itu semuanya dilakukan? Karena sejak mudanya beliau sudah mengukir dalam batu pasrah prasasti kehidupan sehingga muncul ukiran yang indah, menjadi sentra dan tokoh, menjadi sesuatu yang banyak dilihat orang. Kenapa? Karena kebaikan itu terukir dalam sejarah kehidupan. Rahmatullah rahmatal abrar wa askanu fasihal jinan, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, ini cerita bukunya alhamdulillah ya. Setengah bulan kalau nggak salah sebelum wafat, saya ingat di kota Malang video call. Saya takut kalau itu air sudah video call, saya takut. Kita tidak ingin tampak orang bagus di depan guru. Tak terima, ya Sultan, ini habaib di Malang. Tanya ente, dilihat ke bunganya saya sama takut. Udah, ini habib-habib di Malang. Tanya ente. Takut tapi senang. Artinya apa? Mudah-mudahan habib-habib ini mendoakan insun. Kemudian ya rahmatullah, telepon dan seterusnya, insyaallah. Apalagi nenek-nenek yang jam malam kirimkan doa, kirimkan berita, kirimkan arahan, itu begitu. Maka ketika beliau kondisi informasi sakit, ya Allah, guru saya dipanggil, langsung telepon, Sultan, segera cari informasi tentang hal itu. Ya baik Habib Zain, saya cari informasi. Itu dipantau terus sama beliau sampai akhir hayatnya. Dia bilang, Abu ya, untuk air sudah kembali ke rahmatullah. Artinya ya, hubungan yang luar biasa, terus dikawal dengan doa-doa. Malam Jumat, ya kan, dibawa ke rumah Gang Tukul itu. Kemudian dari Rebo saya berdahan di pondok. Habis berdahan anak datang, Bah mau ngomong. Kamu apa? Ngomong. Saya ini malam Kamis kemarin Syarah Haddad, terus pulang lewat Kidul. Kok malam-malam ada orang dari kuburan ini? Sinarnya luar biasa terang di titik ini, kuburannya sebelah ini.
Apa kata yang gali? Yang gali bilang sudah ditunggu oleh datuk-datuknya di sini. Wah, salam. Ini masih tidak paham apa yang dimaksud subhanallah. Setelah ada berita wafat, ternyata beliau dikubur di tempat itu. Kau mimpi? Saya lihat, tak mimpi, jalan. Lihat kuburan itu kok malam-malam terang sekali. Dan yang gali ngomong sudah ditunggu di sini beliau. Malam Jumatnya beliau kembali. Anak takziah cerita juga malam itu saya lihat jam berapa? Jam 9. Saya kan di rumah itu. Saya lihat apa dalam. Apa yang kau lihat? Saya lihat sayap malaikat di situ. Amin. Allah tampakkan kayak begitu. Ini dari sisi, maka saya mengatakan buku monggo, orang buku ya sudah, karena sulit dibuktikan, ya kan? Kalau jeruk asam, Anda bisa mencicipi, oh ya asam. Tapi kalau semacam ini, ini suatu hal yang luar biasa. Dan dia cerita lagi, siapa yang di kuburan itu yang mempersiapkan, termasuk Al-Habib Muhammad bin Thohir juga di situ. Menyambut datangnya Habib Thohir itu. Artinya apa? Mereka arwah salihin, mereka beliau-beliau ini yang dalam kehidupan Habib Thohir selalu dilakukan hubungan, maka semuanya menunggu kedatangan beliau. Dari sini ikhwan rahmatullah, ini suatu hal yang amat luar biasa. Adapun terkait beliau dengan saya kadang mau menyampaikan malu. Kenapa? Ya tidak ngerti. Beliau sangat perhatian sama saya. Sangat perhatian luar biasa. Langkah-langkah saya itu, mohon maaf, dikontrol. Terus dipantau. Itu. Kedekatan saya dengan beliau kapan? Ketika muncul fitnah Rafidhah. Rafidhah paham Rafidhah? Iya. Kayak wong Iran. Itu saya dekat dengan beliau sejak saat itu. Sebelumnya sudah dekat tentu, karena saya berangkat ke pondok itu surat pengantarnya dari Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kahf, masa Arab itu, untuk membawa saya ke Jawa Timur. Di sini rahmatullah, hati saya cenderung, dan saya mempelajari akidah ini, saya ikuti ini, ceramah Habib Thohir, tulisan-tulisannya dan seterusnya. Kita harus berupaya untuk mengikutinya. Kenapa? Karena di situ adalah sebuah tanggung jawab yang dibawa oleh Habib Thohir. Subhanallah. Apa kata saudara-saudaranya? Ada yang cerdas di antara saudara Habib Thohir, tapi tidak seperti beliau. Ada yang teliti, tapi tidak seperti beliau. Ada yang begini, tapi tidak seperti beliau. Jadi beberapa sifat-sifat itu ada dalam Al-Habib Thohir bin Abdullah. Dari sini hadirin rahmatullah, karena sudah lewat, maka kami berani cerita. Kalau masih hayat beliau pasti akan menutup diri. Ini tentang akhlak beliau, tidak mau menampakkan apa yang ada dalam diri beliau, sehingga siapapun berani mendekat dengan Habib Thohir, bahkan mungkin anggar santri sing ongrongan guyonan karo Habib Thohir. Kalau saya wedi, saya Hamzah Habib Thohir wedi. Kalau sudah Habib Thohir boleh ngomong, baru saya mulai berupaya untuk ngimbangi kata beliau. Niki ikhwan rahmatullah, bagaimana dakwah beliau? Dakwah beliau itu satu, membawa amar ma'ruf nahi munkar. Siapa sih yang berani? Saya siap mati. Ini kalimat ini tidak mudah. Saya siap mati ini tidak mudah. Kenapa? Karena akan didengar oleh banyak orang. Karungi ini kalimat tidak gampang juga. Beliau mengatakan semacam itu berarti siap dengan resikonya. Ini semacam ini. 10 menit dan sudah. Ya pengapunten, hadir sudah malam. Dari sini insya Allah lain pertemuan kita pengen kangen-kangenan, Allah pengen mengenang beliau, dan alhamdulillah
saya berdoa kepada Allah Ta'ala waktu itu, Gusti kula pengen haji sebelum usia sekian. Sultan haji dereng, camat dereng, punya paspor dereng, kayak paspor kok anak-anak rezeki nggih Ramadan. Kantor tutup Idul Fitri, saya terima paspor itu. Grab tutup Idul Fitri sudah. Habis itu Dzulqa'dah. Ini Habib Idul Fitri, foto saya, ini paspor saya. Subhanallah, kayaknya mangkat sudah belajar kon manasik. Alhamdulillah. Ketika khalaqah saya Dzulqa'dah, setelah itu Allah beri kesempatan, subhanallah, dibawa oleh beliau yang bawa Habib Thohir, terbuka semua di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, itu semuanya. Ini hadirin rahmatullah, ini satu hal yang betul-betul beliau upayakan, dan bukan sekedar perjalanan haji, tapi ada hal-hal lain yang beliau inginkan dalam perjalanan itu. Dan niat beliau, masya Allah, murid-muridnya pengen digawa haji, pengen digawa umroh. Ini cita-cita besar beliau. Sampai mikir, primen Sultan umroh koboi, sing semurah mungkin, ya kan ya gitu. Sing ora repot-repot. Ini satu hal. Ada pengalaman kecil sebagai penutup. Sultan berangkat mana di Semarang, apa vaksin, aduh, sudah sampai di pelabuhan Semarang, jejer, Mbak dicucus anak lambi bayang, Mbak, orang bisa, udah ngawak, aduh, ya Arab tawasul, Gusti kulo mboten kersa kados ngaten Gusti, sungkan kulo mboten purun vaksin kulo Gusti. Ayo segera tulis nama sampean. Ya Allah Gusti mboten purun kula Gusti. Tawasul terus pan dicucus vaksin. Waduh. Wis antris dulu. Sultan bin Semarang Habib. Sudah vaksin belum? Dah usah vaksin. Pulang. Tak tinggal kertasnya. Mas mana? Balik. Di saat terakhir dalam kondisi sudah daftar antri, tinggal cus, kok beliau telepon, tinggalkan itu kantor, pulang. Yang ngantarnya Abdurrahman kan nggak salah. Dulu kerja, ini artinya apa? Coba yang beliau upayakan itu segala sesuatunya, bukan yang tampak di depan saja, sesuatu yang dipikirkan menjadi amat berat, beliau laksanakan dengan kondisi yang sebaik mungkin. Insya Allah tinggal hati panjenengan sambungkan dengan beliau, Fatihah dengan beliau, doa dengan beliau, insya Allah dunia akhirat sampun kuatir. Sing penting cekelan kali akidah al-sunnah ajaran Habib Thohir dicekeli senajana beda karo jamnya sampean. Paham apa betul? Paham. Senajana beda kali jamnya panjenengan cekeli Habib Thohir, karena Habib Thohir ngajar sampean estu bukan karena ngarep-ngarep apa, tapi ngarep-ngarep selamat dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Niki para sedulur iki kula durung cerita hadiah Habib Thohir dereng ya. Oh kita berkulitnya, insya Allah mudah-mudahan lain kali, karena ini majelisnya majelis dengan banyak orang, sehingga kami cukupkan. Terima kasih Al-Habib Alwi bin Habib Thohir Al-Kaf, Al-Habib Muhammad bin Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Muhdar, dari semua kiai-kiai, guru-guru, atas nama pribadi menyampaikan terima kasih kepada Habib Thohir dengan keluarga dan teman-teman jamiah, juga atas nama pribadi menyampaikan rahimahullah rahmatul abrar
wa askanahu fasihal jinan wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Perkataan napa ingkang saged kula sampaikan, sambutan kami agak kurang tertata karena terbawa suasana sedih, suasana kangen dan seterusnya. Mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga rumah ini diberkahi Allah Taala. Apa yang dihidangkan untuk kita diterima Allah Taala. Apa yang diniatkan sahibul badan kita semuanya diijabah Allah Taala. Hajat dunya bil akhirah wa hajat al akhirah bil maghfirah. Apa yang kita lakukan semoga membahagiakan Habib Tahir. Saya yakin beliau akan melihat majelis ini. Saya yakin beliau akan memperhatikan murid-muridnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di penghujung rangkaian acara pada malam hari ini, di pembacaan doa yang langsung akan dipimpin beliau Guru Mulia Al-Habib Muhammad bin Ali Zainal Abidin Al-Baghdadi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi.